Fenomena fobia mondok belakangan ini menjadi keresahan tersendiri di tengah masyarakat Indonesia. Banyak orang tua merasa khawatir untuk memondokkan anak-anak mereka setelah maraknya pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual di sejumlah pondok pesantren. Ketakutan ini berakar dari kekhawatiran mendalam akan keselamatan, kesejahteraan, serta masa depan anak-anak mereka. Secara historis, istilah fobia sendiri berasal dari bahasa Yunani phobos, yang berarti ketakutan atau teror, dan tercatat pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1786 untuk menggambarkan ketakutan berlebihan terhadap sesuatu. Konsep ini mulai berkembang secara ilmiah di bidang psikologi pada akhir abad ke-19, ketika psikiater seperti Carl Friedrich Otto Westphal memperkenalkan istilah seperti agorafobia. Dalam skala global, ketakutan terhadap institusi Islam juga pernah dipolitisasi. Pasca peristiwa 11 September 2001 ketika Menara Kembar WTC di New York dihancurkan, muncul istilah Islamofobia, ketakutan berlebihan dan stigma terhadap Islam. Ini memperlihatkan bagaimana ketakutan bisa dikonstruksi melalui insiden besar untuk menciptakan persepsi buruk terhadap kelompok tertentu. Demikian pula, fobia mondok hari ini sedikit banyak terbentuk oleh maraknya pemberitaan negatif, meski kenyataan di lapangan tidak selalu seperti yang digambarkan media. Berdasarkan data, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan memang menjadi perhatian serius. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mencatat bahwa sepanjang 2024, terdapat 1.117 kasus kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Komnas Perempuan juga menempatkan pesantren sebagai lingkungan pendidikan kedua terbanyak dalam kasus kekerasan seksual setelah universitas. Namun, penting untuk ditegaskan, tidak semua pondok pesantren harus dicap buruk. Bahkan, banyak pondok pesantren yang tetap teguh menjaga integritas dan amanah pendidikan, mencetak kader-kader terbaik bangsa yang berkontribusi nyata di berbagai bidang. Dari pendidikan, dakwah, kepemimpinan nasional, hingga dunia internasional. Pesantren sejatinya adalah pusat peradaban, tempat menempa generasi muda menjadi insan yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing global. Tidak adil jika karena ulah oknum tertentu, seluruh pondok pesantren harus menanggung stigma negatif. Solusi bagi orang tua dan pondok pesantren. Untuk orang tua, 1. Melakukan riset mendalam tentang pesantren yang akan dipilih, track record, akreditasi, sistem perlindungan anak, serta testimoni alumni. 2. Menjalin komunikasi terbuka dengan anak selama masa pendidikan. Ketiga, aktif mengikuti kegiatan wali santri untuk tetap terlibat dalam proses pendidikan anak. Untuk pondok pesantren, 1. Meningkatkan transparansi pengelolaan lembaga dan membuka akses komunikasi kepada wali santri. 2. Menyusun dan menerapkan kebijakan perlindungan anak yang ketat. 3. Melibatkan pihak eksternal dalam audit dan penilaian lingkungan pesantren secara berkala. Keempat, mengadakan pelatihan guru dan ustaz tentang etika, psikologi anak, dan pencegahan kekerasan. Dengan kerjasama erat antara orang tua, pesantren, dan masyarakat, rasa aman dan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan Islam ini dapat kembali dipulihkan. Pesantren tetap akan menjadi pilar penting dalam membangun generasi Indonesia yang cerdas, santun, dan berjiwa pemimpin.